Ya coba, antum baru nyampe di haram langsung selfie. Mana ada begitu? Nggak ada begitu. Itu udah ciri-ciri umrohnya nggak makbul. Wallahi. Ya. Kalau mau selfie, selesain dulu. Apalagi di sono matanya cuci mata terus. Wih, orang Turki bening-bening. Orang tawaf malah nyikut. Ya. Apa maksudnya nyikut akhwat-akhwat di sono ya? Udah nggak bener niatnya. Orang kotor di tempat suci, bayangkan betapa baunya itu. Guru kita dari dulu. Baik. Wa bi sanadina al-muttasil al-Imam al-Bukhari qala babul fahmi fil ilm. Bab pemahaman dalam ilmu. Ikhwah sekalian, Imam al-Bukhari la yaktub tarjamatan illa yusalli illa wa huwa yusalli rak'atain. Beliau tidak menulis satu bab kecuali salat 2 rakaat. Maka beratnya satu bab itu seberat 2 rakaat. Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya, ayyuhuma takhtar, salatu rak'atain atau jannatul firdausil ula? Apakah kamu memilih salat 2 rakaat atau surga firdaus? Apa jawabannya? Salat rak'atain, salat 2 rakaat. Kenapa? Karena salat rak'atain, salat 2 rakaat ma'a rabbil jannah, bersama dengan pencipta surga. Sedangkan masuk surga belum tentu bertemu yang punya surga. Berarti di situ ada nikmatani, nikmat surga yang bersifat fisik, ada nikmat surga yang bersifat rohani. Nah, kembali ke bab ini, babul fahmi fil ilmi. Ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari setelah beliau salat 2 rakaat. Jadi berapa beratnya kitab ini? Seberat, hitung saja berapa bab di dalamnya, kalikan 2 rakaat. Maka saya tidak berani belajar kitab ini, tidak berani membaca kitab ini illa wa ana atawadda, kecuali saya wudu, minimal wudu. Kalau sanggup salat dulu. Ya. Jadi nanti kalau ada punya waktu di rumah mau baca Sahih Bukhari, biar Allah buka kalbunya, salat 2 rakaat. Insyaallah Allah buka. Meskipun baca buku terjemah. InsyaAllah. Baik. Haddatsana Ali. Kalimat haddatsana hanya boleh dilafazkan oleh jumhur ulama ketika betul-betul mendengar. Jadi saya betul-betul mendengar dari guru saya, maka saya katakan haddatsana. Kami mendengar guru kami bercerita, meriwayatkan. Itu disebut haddatsana. Nanti di ujung insyaallah kita ijazahkan siapa yang hadir. Ijazah mengambil berkah para masyayikh, para ustadz di depan antum ini sudah punya sanad semua. Paling ini cuma berbagi keberkahan karena di sanad-sanad Indonesia, sanad-sanad ulama Indonesia. Sahabat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Bukhari menulis Al-Fahmu fil ilm, pemahaman fil ilmi. Apa itu ilmu? Al-ilmu yani idraku syai' ala ma huwa ala ma kana alaihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Itu disebut ilmu. Ya. Maka salah satu cara mencapai ilmu itu, jika dia ilmunya ilmu hadis, ilmu riwayah, mesti dengan sama atau qiraah atau ijazah. Harus mendengar atau membaca di hadapan guru seperti tadi, itu namanya qiraah. Nanti saya minta satu hadis saya yang baca, ya, supaya dapat metode yang pertama, insyaallah. Dalam ilmu hadis, al-ilmu an taqula haddatsana. Begitu kata Imam Syafi'i. Dalam tradisi ahli hadis, yang disebut ilmu itu ketika kamu mengatakan kami mendengar dari guru kami. Maka menyebut guru itu sunnah. Yang mengatakan tidak usah berguru itu ahlul bid'ah. Man ahlul bid'ah? Man qala anna ittikhazal ilm anil masyayikh mamnu. Ya. Orang yang bilang gak usah ngaji ke guru, langsung aja ke kitab dan sunnah, itu ahlul bid'ah. Karena apa? Karena Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis ini berguru kepada 1.700 orang. Man nahnu? Kita siapa? Alhamdulillah beberapa waktu lalu, belum sampai sebulan, Allah izinkan kami
untuk ziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Kita hitung dari kota Bukhara pakai GPS. Boleh nggak Ustaz pakai GPS? Jaiz. Kita hitung dari GPS sampai ke Mekah itu sekitar 4.000-an kilo. 4.000-an kilo pakai onta, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, nggak pakai Gojek, nggak pakai Grab. Antum bisa bayangkan. Maka beliau mengabadikan kisahnya berjalan naik onta dari Bukhara sampai ke Mekah menjadi satu bab, satu hadis, ya, bukan satu bab, satu hadis di permulaan kitab Innamal a'malu bin niyat. Itu dikenal. Siapa gurunya di situ? Gurunya termasuk guru tertua bernama Al-Humaidi. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair wa tilmizu Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Tapi beliau juga berguru kepada Imam Sufyan, gurunya Imam Syafi'i. Maka kemudian hadisnya tidak menyebutkan nama Syafi'i, tapi menyebutkan nama Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam hal ini istahyu min haula, malulah kepada mereka, mereka masih berguru. Padahal Imam Bukhari sudah dapat hadis itu di Bukhara. Kenapa masih mengulang hadis itu lagi ketika di Mekah? Berarti tikrarur riwayat sunnah. Mengulang-ulang mendengar satu hadis dari banyak guru itu sunnah. Jadi nanti jangan bilang, gue udah dengar gitu. Saya udah dengar, aneh udah dengar. Enggak, jangan bilang gitu. Justru mendengar berulang-ulang itu sunnah. Nah, Imam Bukhari mendengar hadis ini berulang-ulang dan kemudian diabadikan dalam kitabnya, bab kitab Badil Wahyi, hadis niat. Beliau katakan, saya dapatkan hadis ini dari Humaidi, dari Sufyan, dari Yahya, dari Muhammad Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah, dari Omar, dari Nabi SAW. Ini disebut jalur keilmuan. Maka yang disebut berguru bersanad itu bukan saya mengatakan hadis nomor sekian, itu bukan berguru. Itu bagus, pinter, orang cerdas, hafal nomornya. Tapi berguru itu kitab saya dan kitab Ustadz Zulhendri gak punya nomor. Yang punya nomor kitabnya bid'ah gak Ustadz? Enggak ya. Kitab kita gak ada nomornya. Coba lihat, antum punya nomor gak? Maka menghafalkan nomor tidak sunnah, meskipun bagus. Bagus ya, ada Ustadz di antara Ustadz kita yang hafal, wah dahsyat. Ya, subhanallah, kita katakan begitu. Tetapi al-aula an tahfazul mutun. Yang penting itu hafal matanya, mengerti isi. Baik. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali, meriwayatkan kepada kami Imam Ali. Ali siapa ini? Ali bin Abi Thalib bukan? Bukan ya? Enggak ketemu sama Ali bin Abi Thalib. Ini Ali siapa nih? Ali ibn Al-Madini. Imam Bukhari curhat. Apa kata beliau? Mastasghartu nafsi illa ala Ali ibn Al-Madini. Aku tidak pernah melihat diriku kecil, bodoh, menjadi blow on kecuali di depan Ali ibn Al-Madini. Enggak pernah. Tidak pernah merasa bodoh kecuali di hadapan Imam Ali. Sahabat dimulakan Allah. Apa kelebihan Ali? Atarallahu rohak. Semoga rohaninya diharumkan oleh Allah. Amin. Ini bukan bid'ah ya. Ini bukan kemenyan Arab, bukan begitu. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa menyan atau kasturi atau wewangian itu makanannya jin, enggak ada. Makanan jin apa? Tulang. Ya, maka yang meyakini bahwa asap ini adalah makanan jin itu ahlul khurafat. Ya, jinolog, ahlul khurafat. Hati-hati. Ya, enggak ada satupun dalil, coba tanya ke mereka semua. Ya. Tapi warna tertentu disukai oleh malaikat, warna tertentu disukai oleh jin, betul ya. Begitu juga antum suka warna tertentu kan? Ya. Taib, na'ud ilal hadis. Ali ibn Al-Madini. Ali ibn Al-Madini wafatnya diperkirakan tahun 234, ada yang mengatakan 233, ada yang mengatakan 235. Nah, saya cenderung mengatakan 234 ya.
Ali ibn al-Madini, kenapa dikatakan oleh Bukhari, saya tidak merasa bodoh kesulidapan Imam Ali? Sebabnya cuma satu. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum ketemu Imam Syafi'i itu tidak bisa membedakan hadis nasikh mansukh. Tidak bisa membedakan am dan khas, hadis umum dan hadis khusus. Hadis yang berlaku mana yang tidak berlaku. Dulu mutlak muqayyad, enggak pernah bisa. Maka Imam Ahmad sering tawakuf. Apa tawakuf? Ya, abstain, no comment, ya. Bingung. Oh, ini hadisnya mengatakan boleh, yang ini mengatakan tidak boleh. Contohnya ada hadis Nabi SAW jika makan makanan yang dibakar, maka beliau berwudu. Tapi ketemu lagi hadis Nabi kalau makan tidak berwudu. Maka Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal tawakuf, beliau tawakuf hatta iltaqa bi imamina Syafi'i, sampai beliau ketemu imam, diajarkan oleh Imam Syafi'i cuma beberapa waktu langsung paham, langsung jadi mujtahid mutlak. Antum ngaji berapa tahun juga belum jadi mujtahid, ya, masih muqallid. Hadis ketemu Imam Syafi'i cuma dibantuin, ini hadisnya mutlak, ini muqayyad, ini am, ini khas, selesai, udah jadi mujtahid. Hafal arba'in 42, ini baru disebut imam sunnah, baru disebut ustadz sunnah. Hafal hadis cuma 42, kapan disebut ustadz sunnah, ya? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada ulama salafus saleh. Jual-jual nama salaf tapi jauh dari ulama salaf. Imam Ali al-Madini, beliau ini hafalannya tidak sebanyak Imam Ahmad. Tapi Imam Ali al-Madini ketika ketemu hadis yang kontroversial, hadis yang mengatakan misalnya khaliful musyrikin, bedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Potonglah kumismu, panjangkan jenggotmu. Ya, karena ada hadis begitu. Di hadis yang berikut enggak ada khaliful musyrikinnya. Langsung potong jenggotmu, panjangkan jenggotmu, potong kumismu. Imam Ali al-Madini langsung faham apa makna hadisnya. Sedangkan Imam Ahmad, jangankan hadis itu, beliau mengatakan la akul bitikh, saya tidak mau makan semangka. Kenapa? Li'anni la a'rif, la adri, saya enggak tahu Nabi itu makan dari pangkalnya apa dari ujungnya, dari samping. Jadi saking beliau tawakuf dan hati-hatinya. Itu Imam Ahmad. Lain dengan Ali al-Madini. Nah, ini perbedaan antara dua imam itu. Oleh karena itu, Imam Bukhari walaupun hafalannya lebih banyak dari Imam Ali al-Madini, tapi ketemu gurunya ini langsung menjadi, ya, tiba-tiba jadi blow on gitu. Murid itu akan menjadi pintar jika dia merasa bodoh di hadapan gurunya. Bukankah air itu akan bisa diisi jika tutupannya dibuka? Jika gelas itu dibuka, tekonya dibuka, baru bisa diisi. Kalau udah ada isinya, banyak tumpahnya atau banyak masuknya? Maka kalau di hadapan para ustadz, para masyayikh udah buang pinternya dulu, buang gelarnya dulu, ya. Buang hafalan dulu, taruh sebentar, ya. Taruh di saku bentar, nanti pemahaman yang kita terima akan utuh, insyaallah. Ini Ali al-Madini. Ali al-Madini, apa yang unik? Beliau berguru ke Imam Sufyan. Berarti Ali al-Madini ini berguru juga kepada guru Imam. Apa yang unik? Sufyan kalau bingung satu riwayat nanya ke Imam Ali al-Madini. Guru nanya ke murid. Itu sunnah. Ya, itu sunnah salafus. Jangan gengsi, ya, enggak perlu malu. Nah, ini maka Imam Sufyan dikatakan yalumunani, mereka mengejekku, mereka mempergunjingkanku. Kenapa? Li'anni ujalisu Ali ibn al-Madini, aku duduk ngaji kepada Ali ibn al-Madini. Kok bisa? Betul, Ali ibn al-Madini meriwayatkan hadis dari Sufyan, tapi Sufyan belajar makna hadis kepada Ali. Bisa terjadi begitu? Ini disebut dengan mudabbaj. Apa arti mudabbaj? Guru ngambil ke murid, murid ngambil ke guru. Maka
si guru adalah murid, si murid adalah guru. Dan kami melakukan itu. Saya dengan guru saya ahli hikam, Syekh Nu'man Bashir Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Faqih. Beliau, saya ambil dari beliau hikam, beliau ngambil kepada saya talqin zikir. Itu biasa. Saya punya guru Syekh Rizwan, saya ngambil kepadanya Naqsyabandiyah, beliau mengambil kepada saya Syaziliyah. Guru saya Abu Ya Kasril, dulu saya ngambil ke beliau Naqsyabandi, beliau pernah ngambil kepada saya Dalailul Khairat kitab salawat. Itu biasa. Itu biasa, ya. Maka silakan nanti para ustadz buat majelis-majelis barter ilmu, ya. Tafadhol, ya. Silakan dibuat. Dan itu para jamaah akan heran, ya. Ustadz kita kok low profile semua, ya. Nah, semoga ini tambah banyak. Kalau ini tambah banyak, nurut tawadhu' yatala'la min wajhi. Ya, nur ketawaduan itu memancar dari wajahnya, insyaallah. Baik, ini Sufyan ibn Uyainah. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan siapa? Sufyan ibn Uyainah, wafat tahun 198 Hijriah. Qala li Ibnu Abi Najih an Mujahid. Nah, ini agak muskil riwayatnya. Berkata kepadaku Ibnu Abi Najih. Siapa Ibnu Abi Najih? Al-Imam Ibnu Abi Najih itu imamul hadis, tapi akidahnya sedikit bermasalah. Yuttaham bi annahu qadari. Ya, yuttaham, dia dituduh berakidah qadariyah. Apa arti qadariyah? Bukan qadiriyah. Qadiriyah itu nama tarekat Abdul Qadir Jilani. Kalau qadariyah, al-qaumul ladzina yaquluna la qadar. Kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada takdir. Nah, beliau dituduh. Kenapa? Ngajinya kepada Imamul Qadariyah, namanya Amr ibn Ubaid. Beliau pernah semajlis. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang ikut majelis fulan, akidahnya ikut si fulan? Belum tentu. Maka fi hadhil lailah, pada malam ini saya nyatakan bahwa Ibnu Abi Najih bari'un an aqidati Amr ibn Ubaid. Beliau cuma belajar jadal, cara berdebat kepada Amr, tapi tidak mengambil akidahnya. Seandainya pun iya, maka di sini ada kaidah. Riwayah an ahlil bid'ah. Meriwayatkan dari ustadz ahli syubhat. Gimana ustadz hukumnya? Piye Ustaz? Kan kita ini disebut ustaz ahli syubhat, mulai dari ujung sono sampai ujung sono tuh ustaz ahli syubhat semua ini, ya. Ya, kita ridho disebut begitu, ya. Enggak apa-apalah, ya. Yang nyebut kita syubhat kan dia lebih syubhat dari kita, ya. Maka di sini muncul kaidah riwayatul mubtadi' maqbulah bi syartin, ya. Riwayat ahli bid'ah diterima, lewat ustaz syubhat diterima. Antum boleh ngaji ke ustaz syubhat dengan syarat. Dengan syarat yang syubhat kita apa sono? Wallahu alam, ya. Dengan syarat apa? Alla yarwiya fima tata'allaq bi bid'atihi. Tidak meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan bid'ahnya. Artinya kalau dia meriwayatkan yang berkaitan dengan bid'ahnya, yansur bid'atahu. Dia membantu menyebarkan bid'ahnya. Maka hati-hati di situ, ya. Itu sebabnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada rawi Syi'i. Nanti kita akan bahas, ya Ustaz, ya, Asy-Syi'ah wa dhalalatu. Syiah dan penyimpangan-penyimpangannya. Nanti kita lihat apa mi'yar kaidah-kaidahnya. Lalu Indonesia sudah sampai di taraf mana? Ya, insyaallah. Hari apa itu Ustaz Al-Nuf? Ahad subuh insyaallah, ya. Kok Ustaz Al-Nuf bahasnya yang genit-genit gitu, Ustaz? Dia cari masalah. Cari masalah. Semoga Allah jaga kita, amin. Berarti boleh meriwayatkan dari ahli bid'ah, boleh berguru ke ustaz ahli syubhat. Yang penting dia tidak mengajarkan kesyubhatannya. Namun ingat, asy-syubhah di sini hanya berkaitan dengan bab akidah. Kalau fikih beda, bukan berarti syubhah. Oleh orang yang tidak faham, jingkrang sama enggak jingkrang disebut bid'ah, syubhat. Jenggot enggak jenggot disebut syubhat. Enggak, itu enggak masuk, itu fikih. Itu ikhtilaful fiqhiyah.
Serban enggak masuk syubhat. Ya, tasbih pakai subhah, enggak pakai subhah itu enggak masuk. Nah, orang-orang yang tidak bisa membedakan antara furu' dengan usul, perkara fikih dengan perkara yang tidak fikih, nah ini kita agak susah ngobrol sama mereka. Enggak bisa ngobrol sama mereka. Kita bawa tasbih aja langsung disebut ahli bid'ah. Siapa ustaz yang bawa tasbih di sini? Banyak ada satu. Oh, banyak ya. Wah, Masya Allah. Periksa semua kena. Keluarin deh Ustaz ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An Mujahid, dari Imam Mujahid. Mujahid ini sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz, wafat tahun 101 Hijriah. Kalau Ibnu Abi Najih sekitar 146, ya, sekitar itu, 4 tahun sebelum Imam Abu Hanifah. Mujahid mengatakan qara'tu ala Ibn Abbas 30 marrah, 30 khatmah. Tapi ada riwayat kedua, 3 khatamat. Saya enggak tahu mana yang sahih ya. Di situ saya juga tawakuf. Saya membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya kepada Ibnu Abbas, kata Mujahid, 30 khatam. Di riwayat kedua 3 kali khatam. Wallahu alam mana yang benar ya. Lalu beliau mengatakan, tidaklah aku sampai di satu ayat illa wa sa'altu ma'naha, tafsirha. Kalau ada satu ayat yang muskil, beliau langsung nanya apa makna ayat ini, apa makna ayat ini. Oleh karena itu, Imam Syu'bah mengatakan, khuzut tafsir an Mujahid. Ambillah ilmu tafsir dari Imam Mujahid. Sampai hari ini kitab tafsir Mujahid ada. Ya, silakan dicari. Ada kitab, mohon maaf, Tanwirul Mikbas. Tafsir mengenai tafsir riwayat yang ada dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi sayang pas kita cek rawinya Ibn Sa'ib Al-Kalbi dan dia muttaham bil kizib. Dia tertuduh berdusta. Maka tafsir Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbas itu meskipun Al-Baihaqi mengatakan natasahal fima rawahu Ibn Sa'ib Al-Kalbi, kita boleh tidak terlalu ketat dalam riwayat tafsir Ibnu Sa'ib, namun riwayat itu rata-rata dhaif. Yang sahih itu riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas, gitu ya. Siapa yang jurusan tafsir silakan dicari nanti. Wa qala sahibtu Ibna Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ibnu Umar disebut dengan Abdullah ya. Dia salah satu dari Abadillah al-Arba'ah. Ada 4 Abdullah, salah satunya beliau. Ilal Madinah. Nah, coba lihat. Jadi Mujahid itu gurunya enggak hanya Ibnu Abbas, dia juga berguru ke Ibnu Umar. Itu guru banyak. Dan Ibnu Abbas beda mazhab dengan Ibnu Umar dalam fikih. Fikihnya jauh sekali bedanya. Berarti ini mereka sebenarnya ustaz syubhat dan ustaz syubhat juga ya. Tapi mereka tidak pernah mengatakan Ibnu Abbas ahlu syubhat, enggak pernah bilang gitu. Falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah. Aku tidak mendengar beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh perjalanan itu. Enggak ada. Illa hadisan wahidan, kecuali satu hadis. Ibnu Umar disebut dengan zillu Rasulillah. Bayang-bayang Rasulullah. Kalau orang mau lihat Nabi buat apa, tinggal lihat Umar itu hari ini buat apa. Maka di hari itu kita akan mengumpulkan sekian sunnah. Jadi cukup hasbuka antara Ibnu Umar tara bizalika fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kamu melihat perbuatan Sayyidina Ibnu Umar, kamu telah melihat perbuatan Nabi. Ibnu Umar jalannya pun meniru Nabi. Cara makannya niru Nabi, cara minumnya niru Nabi. Seandainya Ibnu Umar hidup hari ini, kita akan melihat gerakan-gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Umar ini saking hati-hatinya meriwayatkan suatu riwayat dari Rasulullah, selama perjalanan beliau jarang menyebut haddatsana Rasulullah, sami'tu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, jarang sekali, saking hati-hati. Tapi hari ini kayaknya sunnah itu betul diobral ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wah, gitu ya. Gimana Ustaz? Jadi merek baju. Jadi merek baju. Maka kami
Kita para ustadz ini yang setiap hari ngaji hadis tidak berani melabel diri sebagai ustadz sunnah. Kami takut nggak pantas. Kalau ada orang yang berani, tafadhal, ya. Kita nggak larang. Cuma kalau saya alhamdulillah diizinkan Allah belajar dan mengajarkan hadis 15 tahun ini, alhamdulillah. Di luar saya ngikut gerakan-gerakan yang di luar itu, ya. Mulai ngaji kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub, kemudian ngaji pada masyayikh-masyayikh lain sampai sekarang baru 15 tahun. Tentu ada yang lebih dari itu, dan kami tidak pantas disebut ustadz sunnah, ya. Qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi jummarin faqala inna minasyajari syajaratan masaluha kamasalil muslim. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu metode tarbiyah an-nabawiyah, metode pendidikan kenabian itu tidak hanya memberikan penjelasan, sesekali memberikan pertanyaan. Nah, ini beberapa ustaz ini kan kalau pertama datang langsung ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, saya kasih. Nah, itu metode tarbiyah nabawiyah, ya. Tarbiyah nabawiyah. Min manahij an-nabawi fi tarbiyah ay yas'al asy-syaikh ila talamizihi. Di antara cara ngajarnya Nabi kepada murid, guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Baik. Apa kata Nabi SAW? Ada inna minasyajari syajaratan. Ada beberapa pohon, ada satu pohon, perumpamaannya seperti muslim yang ideal. Itu al-muslim pakai alif lam. Itu muslim yang ideal. Artinya muslim bukan sempurna. Muslim sempurna tidak ada. Fa'aradtu an aqula hiya nakhlah. Lalu Ibnu Umar mengatakan, saya rasa pohon yang seperti muslim itu adalah pohon kurma. Apa bedanya pohon kurma dengan pohon lain? Pohon kurma itu di kita mirip kayak kelapa. Coba kelapa. Kelapa daunnya ada manfaatnya nggak? Ya, buat apa? Ketupat. Buahnya ada manfaatnya? Buahnya kalau udah selesai itu apa namanya? Tempurungnya, terus yang kulit-kulitnya itu ada manfaatnya? Semuanya ada manfaatnya? Pohonnya kalau ditebang ada manfaatnya? Semuanya ada manfaatnya. Al-muslim mulai dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya ada manfaatnya. Mulai dari kaulnya, perkataannya, perbuatannya, dari subuh sampai isya, bahkan tidurnya pun bermanfaat. Itulah muslim. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya rasa itu pohon nakhlah. Fa iza ana asgharul qaum. Tapi saya adalah anak yang paling kecil, oleh karena itu saya tidak jawab. Karena di situ ada abahnya, bapaknya siapa? Umar. Nah, sahabat yang melakukan Allah. Di riwayat lain, sebelum riwayat ini kayaknya ada ya, bahwa Umar mengatakan, coba kalau kamu mengatakannya di hadapan Rasulullah, tentu aku lebih menyukainya. Begitu kata Umar. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa terkadang anak muda lebih faham daripada yang tua. Kadang-kadang orang yang baru ngaji, pemahamannya lebih jauh mendalam daripada orang yang sudah lama ngaji. Benar gak? Kenapa kok bisa begitu? Karena yang baru ngaji, dia rajin. Kalau yang udah lama ngaji, sesekali ngaji. Lama ngajinya. Udah 15 tahun ngajinya. Tapi sekali seminggu, sekali sepekan. Ya. Kadang datang, kadang gak datang. Bener gak? Orang yang baru ngaji setahun, setiap hari, baru bangun langsung dihadapkan sama kitab gundul. Mau tidur lagi, kitab gundul lagi. Ya. Awalnya kitab dia baca, lama-lama kitab baca dia. Wajar, setahun langsung melewati ilmu orang yang sudah belajar 15 tahun. Inilah Ibnu Umar. Jadi Bapak Saudara ikhwan akhwat fillah, jangan-jangan kawan kita, adik kelas kita, bahkan anak kita lebih alim dari kita. Siapa tahu, ya. Maka jangan pernah. Nah, ini sebenarnya pengantar Imam Bukhari untuk masuk ke cerita Nabi Khidir alaihissalam. Ini pengantarnya. Siapa tahu
yang nggak seterkenal kamu lebih alim dari kamu. Yang nggak seterkenal Nabi Musa lebih alim dari Nabi Musa. Gitu maksudnya. Kita masuk, lanjut. Fadhal. Untuk hadis berikutnya langsung kita serahkan kepada Ustaz. Langsung saya. Waktunya untuk antum semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. بسنادنا المتصل للإمام الحافظ أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري قال باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال سيدنا عمر تفقهوا قبل أن تسودوا باب اغتباط mana اغتباط غبطة berarti غبطة hasad iri tapi ikhtibat iri positif. Ada iri negatif. Iri negatif disebut hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu terjemahannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, izalatun ni'mah, al-hirsu ala izalatin ni'mah ala akhikal muslim atau al-mul'an alaih. Ya. Kamu senang nikmat itu hilang dari saudaramu sesama muslim. Berarti selain non-muslim boleh? Boleh. Tapi sebab basyariah beda lagi nantinya. Bab kemanusiaan nanti beda lagi. Misalnya teman kita dapat musibah, kita senang, habisin tuh gajimu, gitu ya. Pernah gitu nggak? Nah, kalau pernah begitu, berarti itu hasad, bukan ghibthah. Apa bedanya dengan ghibthah? Saya lihat ada teman saya dapat guru baru. Saya berpikir, ya Allah, semoga saya bisa dapat guru baru juga seperti dia. Maka disebut dengan ghibthah. Beda dengan hasad? Beda, ya. Wa qala Sayyidina Umar, tafaqahu. Belajar fikihlah kamu. Itu terjemahan harfiahnya. Tapi ketika di zaman itu, orang berbicara tafaqahu, itu semua ilmu. Sebelumnya ada hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Masih ingat pekan lalu ya? Ya. Siapa yang Allah inginkan dapat kefaqihan dalam agama, inginkan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam persoalan agama. Maka al-fiqhu fid din, kata Imam Ghazali dalam Muqaddimatul Ihya, itu semua ilmu. Al-ilmu an ahkami syar'iyyah zahiraha, begitu juga ilmu aqidah, juga ilmu qulub. Ilmu akhlak, ilmu qalbu. Jadi semuanya. Maka dulu kalau disebut fuqaha sab'ah, imam fuqaha yang 7 di Madinah, itu mengerti semua ilmu ini. Sedangkan sekarang kalau kita sebut ahli fikih, itu ustadz yang ahli membid'ahkan orang. Ustadz yang ahli mengatakan ini sah, ini batal. Ya. Tapi kita bedakan, ini ustadz ahli akidah, ini ustadz ahli tasawuf, ini ustadz ahli akhlak, ini ustadz ruqyah. Kita bedakan. Kalau dulu satu paket. Maka al-faqih dulu, siapa yang faham ad-din kulluh. Kenapa? Ad-din dalam hadis kedua, dalam arba'in, itu ada dalam riwayat Imam Muslim hadis pertama. Jibril bertanya mengenai al-Islam, al-iman, al-ihsan. Masih ingat? Lalu kemudian Nabi mengatakan, zalika Jibril ya'tikum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril datang kepada kamu mengajarkan dinmu. Maka din itu ada 3. Al-Islam, fiqih, hukum. Yang kedua, al-iman. Al-iman berarti ilmu akidah. Yang ketiga, al-ihsan, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf. Sekarang kan dibenturkan. Tasawuf beda dengan tazkiyatun nufus. Sama, ya. Bedanya yang make aja yang beda. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Tusawwadu berarti kamu menjadi orang besar. Kamu menjadi sayyid. Kamu dituankan. Itu artinya tusawwadu. Kamu sudah dianggap sayyid. Sudah dianggap tuan guru. Ya, disebut dengan tusawwadu. Nah, ini mohon maaf. Beberapa ustadz itu gengsi mau ikut ke daurah. Kenapa? Jamaahnya ikut ngaji di situ.
Itu yang disebut tusawwadu. Ngajilah kamu sebelum kamu betul-betul terkenal sebagai tuan guru. Itu maknanya ya, lebih kurang. Wabili qala haddatsana Al-Humaidi. Nanti kita bacakan kenapa kita sebut wabihi ilahi qala dengan sanad ini yang bersambung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, sanadnya ada di sini ya. Di kopi banyak enggak Ustaz? Ada. Kopi banyak ya. Oke. Ini nama saya disebut muhaddis sufi ya, serem amat Ustaz. Saya belum jadi sufi Ustaz. Doa. Cuma pencinta sufi ya. Doa. Semoga ini doa dengan kebaikan. Amin. Baik. Haddatsana qala haddatsana Al-Humaidi. Berkata menyampaikan kepada kami Imam Humaidi yang tadi saya cerita. Imam Bukhari datang dari Uzbek sekedar mendengarkan innamal a'malu binniyat dari Imam Humaidi. Di mana Humaidi? Nama aslinya Abdullah bin Zubair Al-Makki. Berarti orang mana? Orang Mekah. Wafat tahun 219 Hijriah. Wafatnya setahun setelah Al-Ma'mun wafat, Khalifah Bani Abbasiyah. Di saat itu Baghdad sedang ramai bahwa khilafah Islamiyah lagi dikuasai oleh Mu'tazilah. Maka khilafah Islamiyah bukanlah maksumah. Nanti kita akan bahas sendiri. Apa itu khilafah dalam sunnah? Bahwa kata khilafah tidak jaminan kemaksuman, kebenaran. Ya. Khilafah itu cuma usaha untuk mendekat kepada kitab dan sunnah, bukan jaminan. Ya. Al-Humaidi untungnya nggak tinggal di Baghdad, tinggalnya di mana? Di Mekah. Di Mekah tidak ada pengaruh Mu'tazilah sama sekali. Nggak kena sama sekali. Qala haddatsana Sufyan. Berkata kepada kami Sufyan. Tadi kita sudah bahas Sufyan siapa itu? Guru Imam Syafi'i. Imam Sufyan yang tadi wafat 198 Hijriah, beliau orang Kufah, maka disebut Sufyan bin Uyainah Al-Kufi. Beliau disebut dari Bani Hilal, maka disebut Al-Hilali. Imam Sufyan ini intaqala min Kufah ila Makkah, ya. Pindah dari Kufah lalu tinggal di Mekah, menjadi orang Mekah. Nah, tinggal di Mekah itu berat ya. Yang sanggup itu cuma beberapa tabi'in dan sahabat. Ibnu Umar jika menginap di Mekah, maka beliau nginapnya tidak di Tower Zamzam. Tahu nggak tuh? Depan Masjidil Haram nggak? Dia cari mana batas haram. Batas haram yang kita sebut Ji'ranah. Itu beliau cari tempat di belakang Ji'ranah, kira-kira berapa puluh meter, lalu dibuat kemah di situ dan dia nginap di situ. Ketika ditanya, 5, kenapa Anda tidak tinggal di depan Masjidil Haram? Ini sekarang kan jamaah, karena sudah bayar, ngamuk-ngamuk sama mutawif, sama ustadz. Kenapa? Hotelnya agak sedikit jauh dari Tower Zamzam. Ya? Padahal aku udah bayar. Kata si jamaah ini, jamaah nggak ngerti rahasianya ya. Bahwa jauh dari haram itu sebenarnya lebih baik bagi kita ini. Ya coba, antum baru nyampe di haram langsung selfie. Mana ada begitu? Nggak ada begitu. Itu udah ciri-ciri umrohnya nggak makbul. Wallahi. Ya, kalau mau selfie selesain dulu. Apalagi di sono matanya cuci mata terus. Wih, orang Turki bening-bening. Orang tawaf malah nyikut. Ya. Apa maksudnya nyikut akhwat-akhwat di sono ya? Udah nggak benar niatnya. Orang kotor di tempat suci. Bayangkan betapa baunya itu. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, seandainya dosa itu adalah bangkai yang bau, dia akan tercium oleh ahli-ahli kasyaf. Orang-orang yang kalbunya sensitif. Ini yang terjadi pada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman ketika di rumahnya didatangi oleh sahabat Nabi yang habis cuci mata di pasar. Apa kata Utsman? Ra'aitu fi wajhika athar zina. Aku melihat di wajahmu ada bekas-bekas zina. Marah sahabat ini mengatakan, hal unzila ba'da Sayyidina Muhammad SAW. Apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban Utsman? Lah, itu hanya firasat. Ya. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah. Dia mandang bukan dengan mata ini, tapi dia memandang dengan cahaya iman, cahaya qalbu. Maka saya takut kalau ketemu ahli qalbu, nanti dibuka semua aib kita ya. Benar enggak, Ustaz? Dan ternyata Ustaz itu paling banyak sandiwaranya ya. Ini Sufyan. Ya. Sufyan karena dia pernah belajar kepada ulama-ulama yang mewarisi ilmu-ilmunya para sahabat yang tinggal di Mekah, maka beliau berani tinggal di Mekah. Itu pun tinggalnya enggak di Haram, ya. Ada riwayat begitu. Wallahu a'lam. Haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Zuhri. Nah, maksudnya menceritakan kepada kami Ismail bin Khalid dengan lafaz yang berbeda dengan lafaz Imam Zuhri. Qala sami'tu Qais ibn Abi Hazim. Aku mendengar bahwa Qais ibn Abi Hazim berkata sami'tu Abdullah ibn Mas'ud. Qais ibn Abi Hazim ini ceritanya juga menyedihkan ya. Qais ibn Abi Hazim ini sezaman dengan Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni? Bukan Iko Uwais. Uwais Al-Qarni. Ini sahabat sebenarnya, dia disebut dengan Mukhadramin. Mukhadramin, iman di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin beberapa ustaz kita sudah mensyarahnya. Apa yang menyedihkan dari Qais? Qais itu tahun ke-10 dan 11 itu melakukan perjalanan mulai dari sebelum bulan Rabiul Awal, bulan Safar, kayak bulan ini, itu melakukan perjalanan dari kampungnya hendak menuju ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan dia dengar kabar tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mangkat. Nabi telah wafat. Padahal dia ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau yaghtanim bil waqt. Beliau kemudian memanfaatkan waktu itu ketika di Madinah beliau berburu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat kibar. Oleh karena itu, Qais bin Abi Hazim adalah salah satu tabi'in mukhadramin yang levelnya hampir sama dengan Uwais Al-Qarni. Kira-kira gimana? Kita punya guru, kita udah lama mau ngaji, tapi tiba-tiba di perjalanan beliau wafat. Antum nangis nggak tuh? Betapa nangisnya, betapa kuat. Waktu guru kami wafat Syekh Ali Mustafa Yaqub, setahun saya ingat beliau selalu nangis. Setahun, setiap ingat beliau langsung nangis. Kenapa? Seakan-akan beliau masih duduk di depan ngajarin kita. Haddatsana Rasulullah SAW, haddatsana fulan, dan itu terasa indah. Apalagi orang ini udah melakukan perjalanan tidak bertemu. Maka dari sini sunnah melakukan rihlah perjalanan mengejar guru. Ini gurunya yang datang mulu ya. Maka antum makruh bawa ustadz ahli hadis ngajar di rumah, itu makruh. Walaupun boleh, walaupun mentang-mentang punya duit boleh silakan, tapi itu makruh. Imam Bukhari, orang Bukhara, tapi wafatnya di Samarkand. Kenapa? Karena kerajaan yang ada di Uzbek, yang ada di Bukhara, mengancam beliau karena tidak mau ngajar di istana. Apa kata Imam Bukhari? Jika anakmu, keluargamu, wahai raja, ingin ngaji hadis, datanglah ke masjidku. Seperti aku datang kepada guru-guruku. Marah, tersinggung. Namanya Sultan Ahmad ibn Khalid. Karena dia tersinggung, maka Imam Bukhari dikejar oleh Al-Gojo, pembunuh-pembunuh bayaran. Larilah beliau malam itu ke kota Samarkand, dan itu jauh sekali, sangat jauh. Di hari ketiga beliau udah capek lari berdoa, ya Rabb iqbidni, tolong jemput nyawaku. Maka dikuburkan beliau di kota Samarkand, bukan di Bukhara. Nah, ini dalil boleh minta mati kalau sudah dijamin masuk surga ya. Qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau temannya Abu Bakar, temannya Umar, temannya Utsman, tapi beda faham dengan Utsman dalam bab tentang mushaf Quran. Beliau wafat sekitar tahun 33 Hijriah. Di saat itu Utsman sudah membuat 6 eksemplar Al-Quran Mushaf Utsmani.
yang dipimpin oleh Zaid ibn Sabit. Lalu ada orang mengatakan, Ibn Mas'ud, kenapa Anda masih membaca mushafmu? Kok nggak pakai mushaf Zaid? Mushaf pemerintah. Nah, ini dalil bahwa boleh punya mazhab sendiri yang beda sama pemerintah, tapi nggak boleh berontak. Haram hukumnya berontak. Ibnu Mas'ud bilang apa? Masa saya harus membaca Quran yang diriwayatkan oleh bocah yang waktu saya sudah hafal Quran, dia masih main gundu, ya? Masih main layang-layangan. Kira-kira begitu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud dalam kitab Al-Masahif. Masa saya harus membaca Quran yang Quran itu diriwayatkan oleh anak kecil? Dalam ilmu hadis disebut riwayatnya pendek, nazil. Riwayat saya panjang, riwayatnya ali, ya, riwayatnya dekat kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Fa inni talaqqaitu min fammi Rasulillahi 70 suratan minal Quran. Aku mendengar langsung dari Rasulullah 70 surat dari Quran. 70 menunjukkan banyak, maksudnya Quran semua. Baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad kecuali dua hal. Rajulun atahu Allahu malan. Pertama, dua kelompok. Jadi saya bolehkah iri kepada antum? Antum punya istri cantik, saya nggak boleh iri. Ya, antum punya mobil baru, saya nggak boleh iri. Punya rumah baru, nggak boleh iri. Sama, punya istri baru nggak boleh iri. Ya. Yang boleh iri yang mana? Seseorang diberi harta, fasallata ala halakatih. Lalu dia menginfakkannya, menghabiskannya dalam kebenaran. Itu al-haq. Gimana? Ada begitu belum? Ya, kalau ya kita iri semua sama antum, ya. Wa rajulun, seseorang atahullahul hikmata fa huwa yakti biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberi Allah ilmu lalu dia amalkan, yakti itu artinya mengamalkan, lalu mengajarkannya. Berarti kita tidak perlu iri dengan orang yang mengajarkan tidak mengamalkan. Tapi kita wajib iri kepada orang yang mengajarkan ilmu setelah mengamalkannya. Nah, sahabat yang melakukan Allah, maka di malam ini kita ngajak, wahai orang yang kaya, tidak sempat ngaji seperti para ustadz, coba saingin ustadz dengan berinfak. Wahai para ahli ilmu, jangan mau kalah sama orang kaya, amalkan ilmumu, lalu ajarkan ilmumu. Nanti kita akan pacu-pacu di surga, ya. Musabaqah. Ini yang disebut fastabiqul khairat. Jangan nunggu tua. Bab ma zukira fi zihabi Sayyidina Musa alaihi salam fil bahri ila al-Khadiri wa qawlihi ta'ala. Saya minta Ustaz Zulhendri baca, ya. Fadhal Buya. Wa min sanadi muttasil ila Imam. Habis hadis ini kita ada mungkin sesi jawab penyerahan ijazah. Tapi ada permintaan jamaah pengen juga ada saran zikir. Nanti saran zikir nanti. Saran zikir kalau cepat. Ya, nanti aja. وإليه حدثنا محمد بن بريد الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والهب بن قيس بن حسن الفزاري بصاحب موسى قال ابن عباس هو قادري فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال
inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa sabil ila luqiyyi hal sami'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'na qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama Musa fi mala'in min bani Israil ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la fa'awha Allah ila Musa bala 'abduna Khadirun fasa'ala Musa sabila ilayhi faja'ala Allah lahu al-huda ayatan wa qila lahu idza faqadta al-huda farji' فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا ووجد خضرا وكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. مباشرة السؤال والجواب أولا. اشرح الأول. طيب. Bab ma zuqira fi zihab Musa. Bab mengenai kisah perjalanan Nabi Musa fil bahri. Jadi zihab tidak mesti diterjemahkan kepergian kayak lagu cinta aja ya. Zihab bisa diartikan rihlah. Rihlah Nabi Musa fil bahri, di laut. Ilal Khadir. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut Khidir. Ya. Ternyata beberapa masyaikh kita di Arab sana juga ada yang menyebut Khidir. Tapi yang sahih Khadir, Khadir ya. Lalu disebutkan ayat hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah aku boleh mengikutimu wahai Khadir agar engkau mengajarkanku mimma 'ullimta dari ilmu yang diajarkan kepadamu rusyda, suatu petunjuk. Ini disebut dengan bai'at. Disebut dengan kontrak belajar sama. Jadi bai'at, kontrak belajar itu begini modelnya. Ya, bolehkah aku? Lalu dijawab oleh nabinya, boleh gitu ya. Boleh atau tidak boleh. Qala haddatsana Muhammad ibn Ghuraiz az-Zuhri. Ya, ini agak unik juga ya. Muhammad bin Ghuraiz ini orang Samarkand. Cuma waktu saya ziarah ke Samarkand enggak ada orang tahu di mana kubur beliau. Jadi kita enggak ziarah ya. Qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim. Meriwayatkan kepada kami Ya'qub, beliau mengatakan haddatsani Ibrahim, namanya Ibrahim bin Sa'ad. Haddatsani abinya namanya Ibrahim ibn Sa'ad. An Salih siapa? Salih bin Kaisan. Nah, ini coba antum lihat. Salih bin Kaisan an Ibn Shihab Az-Zuhri. Salih itu pas kita cek tahun lahirnya itu lebih tua daripada Ibnu, ya, Salih ibn Kaisan lebih tua daripada Ibnu Shihab Zuhri. Berarti ini orang yang sudah lebih tua ngaji kepada yang lebih muda. Nah, amalkan itu. Ini yang disebut sunnatus salaf. Sunnahnya ulama salaf. Bisa juga sekarang orang gak bergelar menjadi guru orang bergelar. Mungkin gak? Mungkin. Beberapa ustadz kita nggak pernah kuliah, tapi ilmunya di pesantren melebihi para masyaikh, melebihi doktor. Saya kaget di Jawa itu orang hafal kitab sulam, baik sulam dalam fikih ataupun sulam dalam mantiq. Hafal aqidatul awam, hafal alfiyah, hadis dan alfiyah Ibn Malik. Ajib, hafal kitab minhaj, apalagi Quran. Ada orang begitu di Jawa.
Cuma karena ngajinya pakai bahasa Jawa, orang-orang Arab nggak mau ngirim santrinya ke situ, anak-anaknya ke situ. Itu aja problemnya. Jadi jangan salah, ulama lokal itu kadang-kadang rasanya luar negeri. Ya. Haddatsa anna Ubaidullah ibn Abdullah akhbarahu an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Annahu tamara, bahwa Ibnu Abbas tamara artinya berdebat, berjidal. Ibnu Abbas sahabat Nabi bukan? Ya. Sahabat Nabi? Serius nih. Sahabat bukan? Oke, sahabat siapa? Wafat tahun berapa? Setelah tahun 60. Ada yang mengatakan 65, 67 wallahu alam ya. Al-asah 67 ya, 67. Ibnu Abbas ini berdebat dengan temannya namanya Al-Hur bin Qais bin Hasan Al-Fazari. Ini dalil bahwa boleh berdebat untuk ilmu. Maka di Madura, di Jawa, di Banyuwangi, di Jawa Tengah, di Banten, di Betawi itu ada namanya Bahsul Basail. Di Aceh juga ada ya. Di Riau semoga nanti ada. Ini kan majelis hadis nih. Kita tunggu tanggal mainnya para ustadz ahli fikih buat mahsul masail fiqhiyah. Pembahasan masail-masail fikih. Mulai dari tahlilan, talafuz niat dilafazkan, sayyidina enggak sayyidina, sampai ke Fatihah dibaca tidak. Oh, itu perlu ustadz dibahas. Semoga nanti ditambah. Amin. Ya. Biar tambah gemuk nih orang Riau nanti ya. Nah, lihat bahwa berjidal di situ boleh. Nah, nanti tinggal dibuat ada tim ustadz, yang satu ada tim, misalnya 3 orang sini, 3 orang sini. Mereka menyampaikan bukti-bukti penemuan mereka. Ini yang dikatakan oleh Ubaidullah mengenai gurunya Ibnu Abbas, bahwa gurunya Ibnu Abbas berdebat, berjidal dengan Al-Hur bin Qais. Maka jika ada hadis yang melarang jidal, itu jidal yang disebut jidal yang kita artikan hari ini debat kusir. Ya, debat kusir itu baru haram. Kalaupun haram kayaknya nggak haram juga, paling-paling cuma makruh. Ya, baik, makruh litanzih bukan juga litahrim. Ya, fi sahibi Musa, mengenai sahibnya Musa. Maka kata sahib itu bisa berarti murid, bisa berarti sahabat, bisa berarti guru. Di sini siapa artinya? Sahib artinya guru. Qala Ibnu Abbas, huwa Khadirun. Kata Ibnu Abbas, itu Nabi Khadir. Tapi kata Al-Hur, bukan Nabi Khadir. Ada yang mengatakan, Al-Hur mengatakan itu Ilyas. Nah, sebenarnya Ilyas, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir itu agak mirip. Nabi Khadir itu cirinya laut. Nabi Ilyas cirinya daratan. Maka biasanya orang-orang yang punya pengalaman rohani dengan Nabi Khadir itu ketemunya ada airnya, ada lautnya. Wallahu ta'ala alam. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Lalu jalan muncul seorang sahabat senior bernama Ubay. Kayaknya ada teman kita namanya Abu Ubay ya. Bener. Kayaknya di masjid ini juga nih. Ya, semoga beliau datang ya. Fada'ahu Ibnu Abbas. Lalu dipanggil Ibnu Abbas, faqala inni tamaraitu ana wa sahibi. Wahai Ubay, aku lagi berdebat dengan temanku Hur mengenai siapakah sahibnya Nabi Musa. Alladzi sa'ala Musa sabil ilaihi ila luqiyhi. Yang Nabi Musa minta bertemu dengannya. Berarti bukan Nabi Harun. Ya. Hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkur sya'nahu? Nah, coba lihat. Ibnu Abbas berguru ke Nabi, tapi bergurunya ke Nabi tidak selama Ubay. Berarti siapa yang senior, siapa yang junior? Yang senior Ubay. Ini sunnah, junior juga ngaji sama kakak kelas. Ya. Ngaji sama kakak kelas. Nah, saya kalau di pesantren Darussunnah dulu ngaji kepada kakak kelas saya namanya Ustadz Saiful. Ya, Ustadz Saiful. Beliau orang Jawa.
Itu ada satu kitab, setebal ini kitabnya, hafal semua dia ibarahnya. Ungkapannya dia hafal. Itu ajib itu orang. Maka saya ngaji kepada senior, nggak gengsi. Nah, yang masih gengsi-gengsi itu ilmunya dikit ya. Qala na'am ya. Beliau menjawab, iya, aku pernah jawab, aku pernah dengar, kata Ubay. Yaqulu bainama Musa fi mala'in min Bani Israel. Ketika Nabi Musa berkumpul bersama rakyat Bani Israel, tiba-tiba ada seseorang bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka? Hei Musa, menurut kamu adakah orang yang lebih alim darimu? Pertanyaannya jebak sekali ya. Kira-kira kalau Ustadz Zul ditanya gitu gimana jawabnya tuh? Ustadz Arnof ditanya, Ustadz Ahmad, semua Ustadz kita ditanya, Ustadz Anafi, jawabnya gimana Ustadz? Gak ada gitu ya. Nabi Musa jawab gimana? Lah, setahu saya tidak ada. Kan pertanyaannya, menurut kamu ada nggak yang lebih alim darimu? Kan bukan menurut Allah, nggak salah tuh Nabi Musa. Ya, secara manusiawi itu tidak salah, tapi secara ilmu rohani itu salah. Maka disebut dalam kaidah ulama ahli qalbu, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang awam, tapi itu nggak baik menurut orang-orang yang dekat kepada Allah. Salat nggak pakai kopiah, salat Jumat nggak pakai kopiah gimana? Boleh kan? Sah kan? Tapi kalau ada ustadz ngimamin jadi khotib nggak pakai kopiah gimana? Kita turunin ya. Walaupun secara fikih sah, namun secara adab enggak. Maka ilmunya muqarramin adalah ilmunya adab. Ulumuhum ulumul adab ya. Ilmu mereka adalah ilmu adab. Lalu Allah mewahyukan ke Nabi Musa, bala ada hai Musa, abduna Khadir, ada namanya Khadir. Lalu dikatakan Nabi Musa ingin bertemu dengannya, langsung ngaji. Jadi Nabi Musa ini sudah nabi. Kalau beliau pengen tahu, cukup minta nanya kepada Allah karena gelarnya Kalimullah. Benar ya? Nabi Musa itu kalau mau tinggal tanya, ya Rob, itu artinya apa? Ini maknanya apa? Tapi Nabi Musa terkadang ditegur oleh Allah dan tidak malu belajar kepada makhluk. Ya. Di sini disebutkan bahwa Nabi Musa belajar ke Nabi Khadir. Tapi coba lihat. Apa kaitannya al-hut, ikan, dengan kehadiran Nabi Khadir? Apa kaitannya? Jadi apa kata Allah? Jika kamu melihat si hut menghilang, maka nggak lama disitulah ada Nabi Khadir. Apa hubungan si hut dengan Nabi Khadir? Ikan dengan Nabi Khadir. Ini yang disebut dengan ilmu simbolis, ramziyah. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub mengatakan ramziyah itu salah satu khazanah kenabian. Ketika Abu Hurairah beliau hafalannya rusak, beliau datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan ubsud rida'ak, ubsud saubak, ubsud izarak ya. Apa arti ubsud Ustaz? Lebarkan ya, lebarkan pakaianmu, longgarkan bajumu. Apa hubungan melonggarkan baju dengan hafalan? Ada nggak? Nggak ada. Ini yang disebut ramziyah. Maka sahabat saya mengatakan Allah, ilmu qalbu itu terkadang ada ramznya, ada simbolnya, rumus-rumusnya. Nah, terkadang itu yang tidak termakan oleh kita. Nah, seperti yang disebut namanya tafaul. Berharap semoga dengan simbol-simbol itu ada makna yang diperoleh. Contohnya, Imam Malik ketika hendak pergi keluar ngaji, ibunya ngambil seperti yang dipakai oleh Ustaz Zul Hendri dan beliau ini dan beberapa ustaz kita, namanya rida. Dia ambil rida, dipakaikan. Semoga kamu jadi ulama besar. Begitu doa siapa? Ibunya Imam Malik. Dia merinding, dia berdoa saat itu dan dia berangkat. Ternyata nggak lama, cuma ngaji di Madinah jadi ulama besar.
Berarti orang alim itu kadang-kadang dia tersembunyi di pelosok negeri. Maka kami setiap kali berkunjung, ustadz-ustadz ini semua, pasti kita tanya, pesantren ada nggak di sini? Surau ada nggak di sini? Ahli zikir ada nggak di sini? Ada orang soleh yang wafat nggak di sini? Kita tanya. Kita berkunjung kalau dia hidup, kita berziarah kalau dia wafat. Karena faedahnya luar biasa. Mengunjungi orang hidup menajamkan ilmu. Mengunjungi orang yang sudah wafat menajamkan kalbu. Maka jangan macam-macam sama kuburiyun ya. Pendek cerita, terjadilah kontrak belajar baiat antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Perdebatannya panjang, apakah Nabi Khadir itu nabi atau nabi rasul atau wali atau tidak, atau dia malaikat seperti kata Imam Mawardi, dan macam-macam itu nanti dibahas jika umur kita masih ada di waktu yang lain. Tafadhal kalau ada tadakhulat ya, fadhal Ustaz. Jazakallahu khair, terima kasih. 3 hadis dan guru kita dan guru kita juga mempersilakan kepada guru-guru yang lain yang ingin memberikan komentar dari 3 hadis yang dibaca tadi. Silakan yang ingin menambahkan. Insyaallah. Saya Farhan, ada yang ingin ditambahkan? Betul. Betul. Baik, Syafi. 1 jam 15 menit Tuan Guru kita membacakan hadis. Tentu saja karena beliau tunggal hari ini, kita tak mungkin memaksakan seperti biasa. Hanya saja kita ya, baik. Coba nanti kita buka kesempatan jemaah yang ingin bertanya. Maka ada 1-2 yang ingin berdiskusi. Kalau sudah ada alhamdulillah. Ini berapa pertanyaan? Tapi nampaknya semakin datang paragraf. Saya bacakan saja. Mohon izin. Nampaknya jemaah lebih suka pakai cara seperti ini. Saya bacakan. Kalau nanti bukan waktu lama menjawabnya, tentu kalau memang nanti ada pertanyaan lain lagi kita persilakan. Assalamualaikum Buya, Anda ingin bertanya. Membahas tentang hadis lemah, palsu, sahih, amalan ibadah wajib seperti sholat, puasa Ramadan dan lainnya wajib berdasarkan hadis sahih. Yang jadi pertanyaan saya, dalam fikih gerakan sholat terdapat gerakan bangkit dan sujud, yang mana pada saat naik berdiri tangan kita bertumpu ke lantai. Di dalam hadis disebutkan bahwa bangkit ajin ada yang mengartikannya mengepalkan tangan. Ana juga mendengar dari guru Ana bahwa Imam Nawawi dan Khatib Asy-Syarbini menyatakan hadis yang terdapat pada kitab Al-Mu'jam karya Tabrani ini lemah sekali. Dan di dalam kitab hadis Abu Dawud Ana juga tidak menemukan ada hadis tentang mengepalkan tangan saat bangkit. Bagaimana status ini dan gerakan sholat yang mana yang betul-betul berpatokan pada hadis yang sahih? Tafadhol ya. Baik. Itu ada 2 poin. Pertama, beramal dengan hadis selain hadis sahih. Ini perlu diluruskan. Beramal itu beda dengan halal dan haram. Halal dan haram wajib hadisnya sahih dan hasan. Tapi untuk beramal tidak. Bisa diulangi? Halal dan haram termasuk juga akidah ya. Wajib hadisnya sahih dan bukan sahih doang. Sedangkan beramal boleh dengan hadis dhaif, tapi dhaif alladzi lam yakun syadidan ya, yang tidak terlalu parah. Itu sudah dibuat syarat-syaratnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan syarat-syarat itu saya rasa para asatidz sudah menyampaikannya. Sederhananya gini, biar fawaid saja. Pengarang kitab ini siapa namanya? Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan adab-adab, dan di situ mamlu bil hadis ghair sahih. Banyak hadis-hadis yang tidak sahih.
Ada hasan, ada dhaif, ada hasan, ada dhaif. Tapi banyak juga hadis sahihnya, seperti yang dikatakan Ustaz Zul barusan. Lalu gimana? Itu al-adab wal-mufrad adalah amalannya Imam Bukhari. Jika seandainya tidak boleh beramal dengan hadis yang selain sahih, maka antum lebih pintar dari Bukhari dong. Lebih anzah, lebih suci dari Bukhari dong amalannya. Dan itu namanya tamanna, ya. Bertamanni, itu angan-angan dan mustahil. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Siapa ulama salaf yang tidak beramal dengan hadis dhaif? Enggak ada. Antum cari. Enggak ada. Satupun ulama salaf tidak terlepas dari hadis dhaif. Kita mulai dari Hasan al-Basri. Itu muridkan marasil. Mursal al-mursalat. Jadi beliau langsung menyebutkan Nabi. Padahal enggak ketemu Nabi. Itu Al-Hasan disebut dengan Sayyidut Tabi'in, Sayyiduz Zuhad was Salihin. Siapa lagi? Imam Syu'bah. Apa kata Syu'bah? Beda saya dengan Malik itu cuma satu. Malik meriwayatkan hadis lalu tidak menyampaikan ke muridnya kecuali yang sahih-sahih. Saya mendapatkan hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, lalu saya sampaikan semua. Ternyata sabar itu ada dua bagi para muallim, bukan hanya dari sakit, musibah. Ada sabar tidak menyampaikan semua ilmu, ditahan-tahan. Makanya sekarang antum tidak tahu namanya mazhab Syu'bah, nggak tahu kan? Padahal gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Yang dikenal siapa? Imam Malik. Ternyata Imam Malik diabadikan kalamnya dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Idza aradta an takuna imaman muqtada fala tuhadditsanna bikulli ma 'alimta. Jika kamu betul-betul ingin menjadi imam yang difigurkan, diidolakan, diikuti oleh orang-orang di zamanmu dan setelahmu, jangan sampaikan semua yang kamu tahu. Jangan ember gitu. Nah, maka dengan adanya para asatis begini, itu kan mereka mulai ngerem. Ya, sungkan nih. Ada Ustadz Onoh di depan gitu. Nah, ini cara ngumpul begitu. Imam Malik kenapa hati-hati? Karena beliau nggak pernah keluar-keluar. Cuma Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Maka beliau hati-hati. Ya, apalagi saya ya nggak kemana-mana ya. Cuma ciputat lagi. Baik. Itu tentang pertama. Jadi tolong diluruskan, tidak benar bahwa dilarang beramal dengan hadis dhaif. Lebih pintar kita atau Imam Nawawi? Imam Nawawi pengarang Arba'in, benar? Riyadhus Shalihin, ya. Imam Nawawi menulis kitab Al-Azkar lebih dari separuh itu hadisnya tidak sahih. Ada hasan, ada dhaif. Termasuk hadis Allahumma lakasumtu yang dibuat rame setiap bulan puasa. Ya kan? Antum ikut Imam Nawawi aja, nggak usah ikut yang di YouTube itu ya. Apalagi ikut yang di WA itu. Mulai hari ini kita hijrah doa. Memang ada doa hijrah ya? Nggak ada. Apalagi pensyarah kitab ini namanya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Saya yakin sebagian asatis yang kuliah di Mesir pernah ziarah. Jauh Ustaz ya, di Sinai. Enggak. Oh, alhamdulillah. Nah, itu tanda saya belum ke sana ya. Makanya saya tanya dulu, tapi ke Uzbek saya duluan, alhamdulillah. Ke Imam Bukhari kita duluan. Semoga antum dapat kesempatan ziarah ke Imam Bukhari dan ke Imam Ibnu Hajar Asqalani. Amin. Pada sedang jalan-jalan ini. Imam Ibnu Hajar nulis kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram, kitab-kitab yang tadi itu mamlu' bil hadis dhaif. Baru buka kitab Taharah, hadis nomor 3-nya sudah dhaif. Sudah dhaif. Itu bab hukum enggak? Maka muncul kaidah lagi. Jika hadis itu dhaif tapi dipakai oleh ahli fikih, maka hadisnya makbul. Bisa diterima. Itulah penjelasannya kenapa mengazankan bayi baru lahir dipakai hadisnya. Padahal hadis dhaif.
Kenapa? Ulama salaf mengamalkannya. Walaupun ulama ngaku salaf tidak mengamalkannya. Kenapa nyerempet ke situ terus ini? Iya. Tafadhal. Ya, berarti gimana dengan ajin ya? Ajin itu saya udah cek dalam Mukhtar Sihah Imam Zainuddin Abu Bakar Ar-Razi. Nah, nama saya mirip beliau, bukan nama beliau mirip saya ya. Beliau mengatakan itu bukan ngepal, tapi apa? I'timad 'alal yadain hinama yantahidu fi shalah. Fi nuhud ya. Ketika bangkit dari salat, ya'tamid 'alal yadain. Yadain itu tidak jelaskan mengepal atau tidak. Maka orang yang mengepal itu pasti pakai yadain enggak? Orang enggak mengepal begini masih yadain enggak? Tapi kalau begini baru enggak ajin ya. Baru salah tuh. Berarti bangkit dengan tangan begini atau tangan begitu, kalau begini baru gak bener ya, itu kungfu. Itu hadisnya ada dan hadisnya tidak sahih. Hadisnya paling tinggi cuma hasan. Ya, paling tinggi cuma hasan. Syekh Albani menukil itu dan dia memahami ajin itu. Nah, saya kalau sebut nama itu langsung telinganya Ustadz Zul gatel. Iya. Karena beliau sudah punya pengalaman buruk kayaknya dengan itu ya. Ditambah di Tanah Abang, Masya Allah ya. A'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang jahil. Imam Syafi'i mengatakan kalau aku debat sama orang jahil pasti kalah. Tapi debat sama orang pinter pasti dia kalah. Nah, jadi kalau antum debat sama beliau ngaku kalah, berarti antum jahil. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, bolehkah beramal? Ingat, beramal dengan hadis tidak boleh mentahan. Itu haram hukumnya. Bolehkah orang awam meramu obat seperti apoteker? Betul, istrinya kan apoteker. Gak boleh. Haram hukumnya. Sebegitu juga orang tidak ahli fikih, dia cuma ahli riwayat hadis, mulai coba-coba fatwa, itu haram hukumnya. Maka Ibnu Mahdi dan Ali Al-Madini tadi yang kita sebut mengatakan, saya akan sembelih ahli fikih yang coba-coba mengacaukan hadis, atau ahli hadis coba ngacau-ngacain fikih. Ya, ini hati-hati, kita sembelih aja pakai kata-kata ya. Kalau tidak mengerti fikih, bilang secara hadis ini hadisnya dhaif, hadisnya sahih, tapi saya tidak tahu hukum fikihnya. Katakan saja begitu, nanti ahli fikih akan datang bantu kita. Ngapain sotoy, sok tahu? Ya, nggak usah sok tahu. Dalam hal ini, Maulana Syekh Hasan Hitu masih hidup, hafizahullah, guru kami, beliau orang Damaskus, manhajnya Azhari, karena beliau S1, S2, S3 di Azhar, sama dengan masyayikh kita ini. Beliau mengatakan, bangkit dengan tangan, baik begini ataupun begini itu ma baina as-sunnah al-matbu'ah tasy'iyah wal jibilliyah. Itu diperdebatkan, dia muhtamal. Apakah ini sunnah yang diikuti atau sunnah yang jibilliyah? Apa arti jibilliyah? Kondisi tubuh Nabi, kondisi Nabi ketika umurnya sudah 50-an, Nabi itu sudah mulai perutnya melebihi perut kami-kami ini ya. Karena orang Arab itu kan makannya Masya Allah. Ya. Walaupun Nabi itu tidak terlalu banyak makan, tapi emang sudah bawaan dari sono. Badannya berat. Perutnya sedikit ada kemajuan seperti perutnya Ustadz. Ya, maka ketika bangkit lebih nyaman, tangannya ditahan, kakinya naik duluan kayak peregangan. Tapi Maulana Syekh Hasan itu mengatakan ketika Nabi muda, Nabi tidak begitu. 40-an, Nabi kaki menahan, tangan diangkat dulu. Jadi tidak bertahan dengan tangan, tapi bertahan dengan dengkul, rukbah, lutut ya. Maka antum coba lihat umurnya berapaan ya. Kalau yang saya amalkan, karena tubuh alhamdulillah masih kuat, maka tangan saya ambil dulu. Jadi bertahannya pakai
kaki. Tapi kalau antum mau peregangan, mau yoga sholat boleh ya. Tangannya ditahan, lututnya naik, itu boleh. Cuma kelihatannya kurang indah aja. Baik, yakfi? Walaupun kita menginginkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan karena ada acara setelah ini, maka pertanyaan ini akan kami jawab, minta tuan guru jawabnya pada pertemuan berikutnya. Maka kami akan bacakan jadwal perjalanan dakwah Ustaz Fauzi selama di Pekanbaru. Ya. Sebelum nanti kita baca surat ini, ya. Izin saya bacakan. Baik, selama di Pekanbaru, tuan guru kita memulai keahliannya malam ini. Ini adalah perjalanan untuk safari kali ini. Insya Allah besok khutbah Jumat, dan setelah khutbah Jumat ini akan disambung lagi dengan taklim itu di Masjid Jami'ah Jami'ah. Jadi pertanyaan ini besok akan kita titipkan di sana. Jadi kalau anda punya kesempatan dan yang bertanya, penasaran dengan pertanyaan ini, nanti insya Allah besok akan dititipkan pertanyaan ini. Atau kalau masih tidak sempat juga, ada lagi jadwal kita pada maghrib sampai isya di Masjid Nurul Salam. Silakan hadir di Perawang. Boleh juga jauh aman. Kemudian subuh 1 Buya di Masjid Paripurna Baitul Salam. Saya lupa membacakan judulnya ya. Tadi yang di Jami'ah Zahidin tadi judulnya adalah Sayyidina Muhammad Rahmatan lil Alamin. Kemudian maghrib sampai bisa di Nurul Salam Perawang itu judulnya adalah manhaj yang benar dalam saya tidak pernah mentakhir hadis tentang haji. Ada Imam Zahabi tentang tersambung sedikit, tapi Ibnu Hajar mengatakan harus rendah apa? Masya Allah. Mau tuh belajar tasaddud beliau ya. Dengan mana saya? Maka saya coba mencarinya kemana dapat. Tidak pernah saya mentakhir itu juga. Ustaz Khair itu ketika al-ajin itu dia buat ulama hadis yang mengolah hadis ajin itu Banyak. ada 3. Di sini nanti kita akan membaca Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Kita akan mengkaji tentang hukum Maulid dan segala macam. Ini selama hari ini penasaran dengan hal ini, karya Al-Hafiz Jalul Suyuti yang baru terdaftar sama kami cuma 20, baru 30 orang. Nah, jadi memang harinya hari Sabtu. Kalau memang belum daftar, silakan daftar ke saudara Yusuf atau saudara Abdul, dan kami bisa mempersiapkan apakah iklan dan segala macam karena itu posisinya 2. Dan ada insya Allah jasa syarat. Ya. Baik, kemudian sumbernya di Masjid Ar-Rahman dalam jawaban Al-Mahmud judulnya Pemahaman Khilafah Menurut Sunnah. Nah, ini penting sekali, silakan. Kemudian maghrib sama Menurut isya khilafah itu. malam di Masjid Karena Riau dicap ya. Apaan? Riau kan dicap salah satu wakaf di Masjid Nazirin Manam yang judulnya Syiah dan Kesesatannya. Kemudian pukul 8 pagi sampai asar seperti biasa kita daurah, dan daurah ini kitab yang dibahas adalah kitab Mustalah Hadis karya Sayyid Alawi Al-Maliki. Kemudian akhir sampai Ahad malam lah ya. Oke, baik. Jadi semua pertanyaan yang belum terjawab ini insya Allah akan diansur-ansur. Jadi silakan hadiri semua sebagai dakwah dia kita yang menunjukkan baru. Baik, itu informasinya. Di akhir sesi ini saya minta kepada Buya Ar-Razi untuk menyampaikan kepada kita semuanya sanad dari hadis dari kitab Sahih Bukhari. Kita serahkan kepada beliau dan jalur mana beliau minta sarannya kepada kita. Hanya saja sebelumnya kami tidak mencetak ini sesuai dengan jumlah yang hadir. Saya nggak tahu apakah nanti teman-teman punya bersedia untuk mencetakkan atau tidak. Tapi kalau untuk PDF-nya kami bisa kirim. Tapi memang kalau memang nanti
Yang Syekh. ingin kalau saya boleh ya, nanti silakan kasih ke berapa untuk cetak itu ya. At-Tijani Jadi Al-Fasi. malam ini setidaknya syaratnya misalnya kita minta kesediaan biar kita Syekh kita Buya Razi Hashim tafadhal. Astagfirullahaladzim. Mohon izin para asatis, tidak ingin melangkahi antum karena antum juga punya sanad banyak. Mohon nanti juga dibagi-bagi kepada teman-teman kita membagikan sanad hadis. Kenapa kita perlu ijazah-ijazahan hadis, sanad hadis? Karena Imam Suyuti menukil dalam Tadribur Rawi, fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmah. Setiap disebut nama orang soleh, turunlah rahmat. Nyebut aja turun rahmat, apalagi kalau ngunjunginnya kalau masih hidup atau menziarahinya setelah wafat. Oleh karena itu kami berazam kemanapun pergi setelah diwasiatkan oleh murid-murid Syekh Yasin, unsyuru hadzal fan wa ahyu hadzal ilm. Tebarkan ilmu sanad ini dan hidupkan kembali dimanapun kamu berada. Maka saya kalau ada ustadz-ustadz yang datang ke Jakarta, kalau hari Selasa biasanya saya bawa ke guru kita murid Syekh Yasin Al-Fadani, namanya Kiai Ahmad Marwazi, dan beliau Ustadz Zul kemarin kita bawa ke sana ya, dan beliau sudah dapat sanadnya. Jadi saya sudah satu tobakot sama beliau sudah ya. Namun bedanya alhamdulillah saya dekat dengan beliau, bisa setiap minggu ketemu beliau. Nah, itu juga syukurnya ya. Biar panas Ustadz Zul. Buka cabang. Baik. Saya terima kasih khususnya para ustadz-ustadz yang azhariyun ya, yang sudah membangkitkan ilmu sanad di sini. Semoga Allah berkahi hidupnya. Amin ya. Di sini seperti yang saya sebut tadi ditulis Al-Muhaddis As-Sufi. Masya Allah berat sekali gelarnya ya. Saya belum ahli hadis, belum sufi. Semoga menjadi ahli hadis, semoga hatinya sebening para sufi. Amin. Haddatsana Syekh Abdul Mun'im Ibn Abdul Aziz Al-Ghumari ijazatan ya. Saya dapat sanad ini dari Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz. Beliau berguru kepada ayahnya dan pamannya. Nama ayahnya Syekh Abdul Aziz dan pamannya Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang merupakan guru dari masyaikh-masyaikh di Mesir. Bahkan guru masyaikh-masyaikh di berbagai belahan di dunia. Kebetulan saya pernah juga sekontrakan sama murid beliau, namanya Syekh Ahmad Darwish. Nggak tahu sekarang di Malaysia ya, Syekh Ahmad Darwish yang murid Syekh Abdul Aziz. Bukan, beliau yang punya situs allah.com, muhammad.com. Coba aja cari nanti ya. Dan tidak lupa kita sebut Syekh Ahmad Marwazi Al-Batawi, murid dari Syekh Abdul Aziz ya. An Abdul Aziz, an Syekh Abdul Aziz wa Abdullah Al-Ghumariyain wa kilahuma an Al-Qadi Abdul Hafiz Al-Fasi, an Syekh Yusuf As-Suwaidi, an Syekh Al-Hafiz Murtada Al-Husaini Az-Zabidi. Jadi sanad ini sudah mutar dari Ciputat. Ya, orang Ciputat ngambil dari orang Maroko, orang Maroko ngambil dari orang Maroko, dan orang Betawi ya ngambil dari orang Mekah dan orang Maroko ya, terus ngambil dari ulama Zabid, orang Yaman tapi pindah ke Mesir. Nah ini Murtada Az-Zabidi, beliau gurunya para masyaikh di Yaman dan di Mesir. Baik. Tidak lupa juga saya sebut silsilah kita, langsung aja yang nomor 3, Haddatsana Muhaddis Diyaril Indonesia Syekh Ali Mustafa Yaqub. Saya membaca banyak di hadapan beliau, 4 tahun mengkhatamkan Sahih Bukhari. Sanad beliau dari Syekh Syamsuri Badawi dan Syekh Idris Kamali, an hadrati Syekh Hashim Asy'ari. Walaupun saya tidak include dalam organisasi NU, karena sekarang NU lagi ada lurus dan tidak lurus. Kita nggak ada urusan, kita cuma punya urusan menghidupkan sanad hadratus Syekh ya. Dan uniknya apa? Syekh Yasin Al-Fadani berguru juga kepada Syekh Hashim Asy'ari.
dengan beberapa riwayat. Alhamdulillah. An Syekh Mahfud At-Tirmasi, ini sengaja kita sebutkan sanadnya lebih banyak orang Indonesia. Syekh Mahfud Tirmasi itu Al-Makki, orang Jawa, Pacitan ya. Kemudian hijrah ke Makkah. Hatta tufiya fi Makkah, sehingga beliau wafat di Makkah dan dikuburkan di Makkah di Ma'la. An Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Makki. Dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki. Itu juga di Ma'la. Ya, sepertinya beberapa ustadz kita sudah ada yang berkunjung ke sana ya. Nah, Syekh Nawawi ini yang menjadi imam dan khatib dalam mazhab Syafi'i di Mekah setelah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu teman dan muridnya. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ngambil sanad dari beliau, tapi yang pertama menjabat jadi khatib dan mufti Syekh Ahmad Khatib. Nah, itu bisa terjadi begitu ya. Ani Syekh Mahmud bin Kinan Al-Falembani Al-Madani ya. Beliau Syekh Mahmud bin Kinan orang Palembang tapi tinggal di Madinah. Wa Syekhah Fatimah, dan bunyai kalau terjemahan sekarang ya. Fatimah ini bint Abdus Samad Al-Falembani ya, bukan Abdul Samad Riwawi, Abdul Samad Al-Falembani. Kuburannya ada di Syekh Abdul Samad, kuburannya ada di Thailand ya. Anis Syekh Abdul Samad Al-Falembani Al-Madani yang tadi kita sebut. Anis Sayyid Al-Hafiz Murtada Al-Husaini Az-Zabidi. Jadi ketemu di sini ya. Ini yang disebut dengan Madarus Sanad, poros sanad. An Abdul Khaliq Musjaji Az-Zabidi, an Sayyid Yahya bin Umar bin Abdul Qadir Al-Husaini, an Sayyid Abi Bakar bin Ali Al-Battah, an Yusufa ibn Muhammad Al-Battah, an Sayyid Tahir bin Husain Al-Ahdal, an Abdurrahman bin Ali Al-Ma'ruf bin Daiba. Nah, maka kita kenal sekarang ada namanya Daibai ya, Dibaan. An Al-Hafiz Syamsuddin As-Sakhawi, temannya Imam Suyuti. An Al-Hafiz Syihabuddin Ibn Hajar Al-Asqalani yang kita sebut tadi. An Al-Burhan bin Ahmad At-Tanuhi, an Abil Abbas Ibn Abi Talib Al-Hajjar, an Syekh Al-Arif Billah Abil Waqt Abdul Awwal Ibn Isa As-Sijzi, an Abil Hasan Abdurrahman Ibn Muhammad bin Muzaffar Ad-Dawudi, an Ibn Hammawayh atau Hammuyah, an Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Ibn Matar Al-Firabri, an Hafiz Ad-Dunya wa Jabal Al-Ilmi Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Ju'fi Al-Bukhari. Jadi sanad ini dari Imam Firabri. Imam Firabri itu dengar Sahih Bukhari 2 kali. Pertama di kampungnya Firabra, kemudian yang kedua beliau datang ke Uzbek dan mendengar langsung dari Imam Bukhari ya. Dengan sanad ini beliau menyebutkan hadis pertama, Haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan an Yahya ibn Sa'id Al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi an Al-Qamah an Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyyat. Wa bihadza, dengan riwayat ini saya ijazahkan antum semua sebagaimana guru saya mengijazahkan. Ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah. Dengan jalur yang lain, jalur Syekh Umar Hamdan, Syekh Yasin Syekh Umar Hamdan, saya nomor 21, berarti antum nomor 22 di bawah Imam Bukhari. Semoga itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, 70.000 masuk surga tanpa hisab dan azab. Semoga itu yang 70.000 bawa 70.000. Dia mengatakan, mana muridku, mana sahabatku, mana yang hadir ngaji Sahih Bukhari bersamaku. Semoga nantinya kita di belakang Imam Bukhari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal muhaddithin. Allahumma ja'alna mimman istama'a ila qawlika wa qawli nabiyyika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna nadrata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna mimman sami'a maqalahu fawa'ahu wa haddathahu kama sami'ahu. Allahumma shrah sudurana. اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اجعلنا من المكثرين بالصلاة على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا
اللهم شفعه فينا حتى ندخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بجاه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبساداتنا الروات صحيح البخاري. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.